Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema praktekkan tanda-tanda mujizat Allah. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Puji Tuhan. Panggilan Tuhan bagi setiap kita adalah untuk terus menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil. Ini adalah bagian dari amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Dan salah satu hal yang menyertai kita dalam pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah adalah tanda-tanda dan mujizat. Tuhan memberikan ini kepada kita supaya pelayanan kita menjadi efektif, supaya kehidupan kita bisa menyatakan kuasa Tuhan, memanifestasikan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang kita temui. Bapak Ibu Saudara, kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, sakit penyakit, kutuk, ikatan dosa, ikatan kuasa-kuasa kegelapan, dan ada banyak lagi. Begitu banyak orang membutuhkan mujizat Tuhan yang ajaib untuk melepaskan mereka. Oleh karena itu Tuhan memanggil kita dalam kita memberitakan Injilnya. Kita harus mempraktekkan, kita harus mendemonstrasikan kuasa Allah. Karena kuasa Allah itu bukan hanya sekedar perkataan, tetapi kuasa Allah itu boleh ditunjukkan dan dialami oleh banyak orang. Saya percaya bahwa banyak orang akan percaya. Lebih banyak orang akan menjadi percaya karena pemberitaan Injil, tetapi juga karena tanda-tanda dan mujizat yang mereka lihat. Ayat 17 berkata, "Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagiku." Ayat 18, "Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Ini adalah mujizat-mujizat supranatural yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia, tetapi hanya kuasa Allah yang menaungi kita, yang membuat kita bisa mempraktekkan tanda-tanda dan mujizat yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan mereka pun punya banyak pergumulan. Mereka membutuhkan satu bukti untuk melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka, sebagai pintu masuk, sebagai jalan masuk untuk mereka menerima Injil Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan, kita berani untuk mempraktekkan, mendemonstrasikan kuasa Allah. Kalau ada orang sakit kita temui, mari kita tumpang tangan dan berdoa supaya kesembuhan terjadi. Kalau ada orang terikat kuasa kegelapan, kita juga berani berdoa dan mempraktekkan kuasa Allah sehingga mereka dilepaskan daripada setiap kuasa kegelapan, daripada setiap ikatan dosa dalam bentuk apapun. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini sangat dibutuhkan. Sama seperti waktu Yesus ada di dunia, di mana berbondong-bondong orang mengikuti Dia untuk mendapatkan mujizat dan juga untuk mendengar Injil. Saat ini Yesus sudah naik ke surga, tetapi kita yang masih di bumi sebagai murid-muridnya yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita harus menjadi saksinya dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan salah satu unsur pelayanan kita adalah mempraktekkan tanda-tanda dan mujizat ilahi yang luar biasa. Saya percaya ada banyak orang akan datang kepada Tuhan melalui kehidupan dan pelayanan kita waktu kita mempraktekkan hal ini. Mulai melangkah, mulai berani untuk mengambil satu langkah-langkah kecil, sehingga kita lebih dipercayakan untuk hal-hal yang besar di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.